pelanggaran dalam silaturahmi nasional Forum Desa Bersatu. Ya, Cawapres Gibran melakukan dugaan pelanggaran karena hadir laporan dugaan pelanggaran kampanye oleh Zulkifli Hasan di Forum Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden dan kami sudah laporkan, dan pelanggaran itu sepertinya sebuah desain. Tadi ada 6 pencabutan izin yang secara mendadak yang dilakukan. Ya, kami sangat prihatin, dengan pencabutan izin yang sangat mendadak. Seluruh kader partai, seluruh relawan tidak usah takut. Kami akan mengawal saudara, kami akan mengawal seluruh tim yang ada di seluruh Indonesia untuk dilindungi oleh Kami dari tim hukum nasional Amin ingin menyampaikan catatan akhir tahun kami tentang banyaknya pelanggaran Pilpres selama tahun 2023 yang telah berlangsung. Kawan-kawan, pertama kami akan memulai dengan putusan MK. Kita semua masih ingat putusan MK nomor 90. Itu betul-betul merupakan bentuk manipulasi, malpraktek peraturan perundang-undangan yang terjadi secara gamblang dan membuat arah publik menjadi terhentak. Betapa tidak, perkara ini adalah permohonan tentang pasal 169, sama-sama kita ketahui, mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden yang membatasi minimal usia 40 tahun. Dan MK mengabulkan permohonan perkara tersebut dan menjadi pintu masuk pasangan 02 Gibran menjadi cawapres. Walaupun kita juga sama-sama ketahui MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan tegas dan jelas bahwa itu melanggar etik yang berat, sehingga Ketua MK diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK. Yang sama-sama kita ketahui juga Ketua MK adalah paman dari Gibran. Lalu yang kedua, laporan pelanggaran pemilu di Bawaslu. Ini kami membuat laporan di Bawaslu, banyak sekali laporannya. Ini bisa kami jelaskan satu persatu. Kita sama-sama ketahui Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dalam beberapa kasus bersikap berat sebelah. Ini tercermin dalam beberapa kasus. Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dengan alasan kekurangan bukti material. Padahal laporan disampaikan dengan alat bukti yang lengkap. Di sisi lain terdapat laporan yang tidak tergolong pelanggaran justru diproses sebaliknya. Kita ingat ya, satu pertama tentang laporan kami di Bawaslu, perkara di Bawaslu nih. Pertama, laporan terhadap pantun Cawapres Muhaimin Iskandar. Kawan-kawan masih ingat semua? Terhadap pantun pada waktu pengambilan nomor, ini kami telah melakukan sidang 5 kali di Bawaslu. Walaupun hasilnya diputuskan tidak terbukti, tapi yang menjadi persoalan bukan pada putusannya. Pertanyaan kami, mengapa Bawaslu memproses laporan tersebut yang nyata-nyata bukanlah sebuah pelanggaran dengan mengacu pada Undang-Undang Pemilu dan PKPU 15/2023. Selain itu, laporan ini hanya disertai satu bukti video dan satu saksi yang bukan saksi fakta, tetapi justru segera diproses. Sedangkan laporan kami yang poin B tentang ke Bawaslu juga ini, pelanggaran dalam silaturahmi nasional Forum Desa Bersatu. Ya, Cawapres Gibran melakukan dugaan pelanggaran karena hadir dalam silaturahmi nasional Desa Bersatu. Forum ini dihadiri 8 organisasi perangkat desa. Kita tahu perangkat desa ini seharusnya netral, namun mayoritas pesertanya itu menggunakan logo paslon 02 di bajunya. Itu sama-sama diketahui publik. Sementara di Gibran melakukan pelanggaran administrasi pemilu dengan melakukan kampanye di luar jadwal. Bahkan di sana terjadi indikasi praktek money politik melalui pembagian uang transport dalam acara tersebut. Nah, yang menjadi persoalannya, Bawaslu RI, Bawaslu DRI, Bawaslu Pusat tidak menindaklanjuti laporan ini dengan alasan kurang bukti material katanya. Padahal laporan itu disertai bukti yang lengkap dan acara tersebut digelar secara terbuka. Semua media juga meliputnya, sehingga tidak ada alasan bagi KPU untuk menyatakan kurang bukti material. Bawaslu menyatakan kurang bukti material tersebut.
Berbeda sikap dengan, jadi ini ada beda sikap nih, Bawaslu RI dengan Bawaslu DKI. Bawaslu DKI malah memproses dugaan tersebut dan menyatakan bahwa aparatur desa yang hadir dalam program tersebut dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran dan melakukan teguran, tetapi Gibran tidak diberikan sanksi apapun. Ya, jadi ini antara Bawaslu sendiri terjadi perbedaan. C. Laporan yang kaitan dengan Bawaslu juga ini. Dugaan pelanggaran kampanye di CFD. Gibran diduga melakukan pelanggaran dengan melakukan kampanye di Car Free Day. Gibran membagi-bagikan susu kemasan waktu itu dengan dibantu oleh tim kampanye 02. Kegiatan tersebut itu merupakan pelanggaran administrasi pemilu sebab CFD dilarang sebagai arena kampanye sesuai peraturan Gubernur DKI nomor 12 tahun 2016. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu tidak menindaklanjuti tanpa disertai alasan apapun. B. Laporan pelanggaran kampanye di pesantren di tempat pendidikan. Ini terjadi kembali dilakukan oleh calon wakil presiden nomor 2 Gibran melakukan kegiatan kampanye di tempat pendidikan dengan menyampaikan visi misinya kepada para santri dan santriwati yang notabene-nya adalah anak-anak, dan juga mereka membagikan barang-barang kepada santri dan santriwati. Kegiatan tersebut dilakukan di Pondok Pesantren Luhur Al-Syaqqafah di Jagakarsa pada tanggal 10 Desember 2023. Kegiatan ini jelas-jelas melanggar pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan juga melanggar pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu yang mengatur larangan kampanye di tempat pendidikan dengan membawa atribut kampanye. Sejauh ini belum ada tindak lanjut Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran ini. A, B, C, D, dan ini E-nya. Laporan dugaan pelanggaran kampanye oleh Zulkifli Hasan di Forum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia pada tanggal 19 Desember 2023. Zulkifli Hasan datang dengan kapasitas sebagai Menteri Perdagangan, terang-terangan mendukung Prabowo Gibran dalam sambutannya. Sambutan Julhas bahkan diduga menistakan agama dengan menyatakan sebagai berikut, nanti kami jelaskan. Terhadap pelanggaran ini, Bawaslu belum mengambil tindakan apapun. F. Ini kita sama-sama sudah ketahui, ada viral seorang santri meminjamkan 100 mobil ke tim Amin lalu dilaporkan ke Bawaslu. Sampai sekarang perkembangannya bagaimana? Ini yang terakhir adalah kami ingin menyampaikan tentang permasalahan kampanye Capres dan Cawapres di lapangan. Bagaimana banyak sekali pencabutan izin yang sudah dapat izin lalu berubah menjadi dicabut. Ini yang kami sampaikan ya. Di beberapa daerah. Pertama, pencabutan izin silaturahmi akbar Anies Baswedan dan Partai Nasdem di Taman Ratu Sultanah Aceh. Yang kedua, pencabutan izin pemakaian Stadion Patriot Candrabaga Bekasi untuk acara senam yang bakal dihadiri oleh Anies Baswedan. Tiga, pencabutan izin penggunaan tempat untuk safari politik Anies Baswedan di Pekanbaru Riau. Keempat, ada upaya pencabutan izin kegiatan Anies Baswedan di Ciamis, Tasikmalaya, tetapi Pemda Ciamis tidak menggubris dan acara tetap berjalan karena sempat tarik-menarik di sana. Kelima, pencabutan izin penggunaan gedung Indonesia Membuka di Bandung hanya beberapa jam sebelum acara digelar. Izinnya sudah ada, semua sudah siap, tiba-tiba ketika mau digelar berubah, ditutup gedungnya. Lalu pencabutan izin acara Desa Anies di arena terbuka Taman Budaya Provinsi NTB yang acara akhirnya dipindahkan ke Amanah Food Court. Ini Bang Hamdan waktu itu hadir ya di sana ya. Itu daftarnya ya, kaitan dengan kampanye-kampanye di daerah. Kawan-kawan sekalian, ini menunjukkan bahwa Pilpres 2024 ini dibayangi banyak persoalan yang menjadi pertaruhan bagi integritas pemilu dan legitimasi pemimpin yang dilahirkan. Karena itu, catatan kami ini THN harus menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu. Pemerintah dan aparat penegak hukum yang dalam beberapa kasus menunjukkan sikap ketidaknetralan dan tidak profesional. Semua pihak mesti memposisikan pemilu 2024 sebagai pijakan untuk membuat perubahan di tengah menurunnya indeks demokrasi dan indeks negara hukum.
Tadi sudah disampaikan oleh Kapten, bagaimana indeks persepsi korupsi kita mengalami penurunan 4 poin terburuk sepanjang reformasi. Karena itu demi integritas Pilpres ini, kami menuntut pertama, meminta kepada penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP untuk melaksanakan tugas secara netral, imparsial dan profesional demi terwujudnya pemilu yang berintegritas. Kedua, meminta kepada DPR RI untuk memperkuat peran pengawasan terhadap penyelenggara pemilu agar dapat lebih bekerja secara profesional. Ketiga, menuntut kepada aparatur negara dan penegak hukum untuk menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan pemilu serta meningkatkan praktek-praktek politik intimidatif dan tidak etis. Keempat, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengawal proses pemilu agar berjalan jujur, adil dan berintegritas. Demikian bisa kami sampaikan. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Ketua Dewan Penasihat Nasihat Bang Hamdan Zulfa. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Kapten dan saudara para wartawan dari media yang saya hormati. Inti dari pemilu demokratis itu adalah free and fair. Para pemilih memilih dengan bebas dan semuanya dilakukan dengan jujur. Jadi manakala ada pelanggaran terhadap dua prinsip utama itu, maka akan melahirkan pemilihan umum yang tidak berintegritas dan pada akhirnya melahirkan pemerintahan yang tidak mendapatkan legitimasi dari rakyat. Itulah bagian penting dari konsep di hukum dalam mengawal pemilu tahun 2024 ini. Saudara, dari catatan-catatan kami sampai pada saat sekarang ini, ada kecenderungan pelanggaran-pelanggaran yang sedemikian rupa yang dapat kami kategorikan mengarah pada pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Dan kami perlu mengingatkan bahwa jika terbukti pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif akan mengakibatkan dapat dibatalkannya hasil pemilihan umum. Karena itu penting sekali saya dan kami dari Timnas dan tim hukum mengingatkan semua pihak bahwa kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran yang demikian sistematis, terstruktur dan masif, mengakibatkan pelanggaran dari mengakibatkan pembatalan dari hasil pemilihan umum. Saudara, kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden dan kami sudah laporkan, dan pelanggaran itu sepertinya sebuah desain. Pertama dengan pelibatan aparat desa seluruh Indonesia, dan cawapres Gibran hadir dan merasa tidak bersalah apa-apa. Kemudian pelanggaran di Car Free Day, kemudian pelanggaran di masuk pesantren anak-anak dan seterusnya. Jadi sekalian, pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan yang diabaikan oleh pengawas pemilu itu adalah bentuk keterlibatan dari penyelenggara pemilu dengan melakukan pemihakan kepada salah satu pasangan calon. Dalam pengalaman kita sejarah pemilu Indonesia, manakala penyelenggara pemilu melakukan pemihakan, laporan dari salah satu pihak diproses, laporan dari pihak yang lain tidak diproses, itu adalah bentuk pelanggaran nyata. Dan kami catat semua
apa yang terjadi. Kemudian saudara-saudara, pelanggaran yang sifat sistematis, terstruktur dan masif, pertama melibatkan pasangan calon atau peserta, kemudian yang kedua melibatkan penyelenggara baik secara aktif maupun tidak aktif. Secara aktif, ya, penyelenggara melakukan pelanggaran itu sendiri, kemudian kedua secara tidak aktif tidak memproses segala laporan-laporan yang ada. Dia tidak melaksanakan tanggung jawab kewajibannya menjaga pemilu yang free and fair. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, baik secara sadar atau secara tidak sadar, tapi dilakukan secara terus-menerus yang menguntungkan salah satu pasangan calon, termasuk penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan jabatan. Dan inilah kaitan dengan menteri yang turun ke daerah dan melakukan kampanye secara tidak langsung, itu adalah penyalahgunaan posisi dan penyalahgunaan jabatan yang terus kami akan catat bahwa itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta maupun tim kampanye dan partai pendukungnya. Saudara, kami dari tim hukum, ya, meminta kepada seluruh, ya, seluruh kader partai, seluruh relawan untuk tidak takut melapor, ya, apapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia, ya, karena inilah, ya, yang menjadi pintu masuk dan tanggung jawab dari seluruh, ya, peserta dan juga relawan dan kader untuk menjaga pemilu ini adalah pemilu yang jujur dan pemilu yang bersih. Dan tidak usah takut, kami akan mengawal saudara, kami akan mengawal seluruh tim yang ada di seluruh daerah Indonesia untuk dilindungi oleh hukum. Tidak usah takut menghadapi ancaman, tidak usah takut untuk melaporkan apapun yang terjadi di pelanggaran yang ada di seluruh Indonesia. Ini saya minta betul kepada seluruh kader partai, seluruh relawan untuk melaporkan setiap pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun yang terjadi. Kemudian terakhir, kami tentu tadi ada 6 pencabutan izin yang secara mendadak yang dilakukan. Ya, kami sangat prihatin, ya, kami sangat prihatin dengan pencabutan izin yang sangat mendadak yang sudah didesain sedemikian rupa, ya, oleh kami untuk menyelenggarakan kampanye, tapi tiba-tiba dicabut izinnya dan kami terpaksa mengubah tempat atau lokasi. Ini adalah tindakan yang tidak fair terhadap pasangan calon nomor 1. Oleh karena itu kami meminta kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk bertindak fair kepada semua pasangan calon. Kalau sudah dikeluarkan izin, konsisten untuk memberikan izin, jangan dicabut izinnya ketika kami sudah siap-siap untuk menyelenggarakan kampanye. Jadi ini adalah termasuk kategori kebijakan atau tindakan yang tidak fair. Karena itu sekali lagi kami sangat prihatin, sudah 6 izin yang dibatalkan dan terpaksa kami harus pindah tempat. Saudara, inilah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.